Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori, sahabat pencinta sejarah dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya dalam channel Hamdan Erkarim. Oke, hari ini kita akan mendengarkan tentang sejarah kapan Islam masuk di Nusantara Indonesia. Muslim Indonesia punya sejarah luar biasa. Bahkan sahabat Rasulullah SAW pernah pula datang langsung untuk berdakwah di Nusantara yang kita cintai ini. Jika kita melacak sejarah masuknya Islam ke Nusantara bukanlah urusan mudah dan banyak jejak yang bisa dilacak. Ada beberapa pertanyaan awal yang bisa diajukan untuk menelusuri kedatangan Islam di Indonesia. Beberapa pertanyaan itu antara lain, rekan-rekan penjelajah sejarah, dari mana Islam itu datang? Siapa yang membawanya? Dan kapan kedatangannya? Ada beberapa teori yang hingga kini masih sering dibahas, baik oleh sarjana-sarjana barat maupun kalangan intelektual Islam itu sendiri. Namun setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke timur jauh termasuk Nusantara. Teori pertama diusung oleh Snog Hokronje yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah anak benua India. Tempat-tempat seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar disebut sebagai asal masuknya Islam di Nusantara. Di dalam El Arabië Atlas Indes Nederlandaises, Snog mengatakan teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yakni pada abad ke-12 dan 13. Snog juga mengatakan teorinya didukung dengan hubungannya yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada yang saya banggakan, saya hormati, sebetulnya teori ini dimunculkan pertama kali oleh Napel, seorang sarjana dari Universitas Leiden. Namun nama Snog Hokronje yang paling besar memasarkan teori ini yang biasa disebut dengan teori Gujarat. Salah satu alasannya adalah karena Snog dipandang sebagai sosok yang mendalami Islam. Teori ini diakui dan dikembangkan oleh banyak sarjana-sarjana barat lainnya. Teori kedua adalah teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang di Nusantara. Teori ini berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Contoh, tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah SAW. Selain itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut yang berarti keranda. Juga untuk memperingati Hasan dan Hussein, ada pula pendukung lain dari teori ini, yakni beberapa serapan bahasa yang diyakini datang dari Iran, misalnya Jabar dari Zabar, Jer dari Zeer, dan beberapa yang lainnya. Teori ini meyakini Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13, dan wilayah pertama yang dijamah adalah Samudra Pasai. Itu tadi teori kedua. Kedua teori di atas mendapat kritikan yang cukup signifikan dari teori ketiga, yakni teori Arabia. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah dan Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan pada awal abad ke-7. Artinya, menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang sedang memerintah pada saat itu, Islam sudah mulai ekspedisinya di Nusantara ketiga sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Dan beberapa sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang seperempat abad ke-7 sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Perkampungan-perkampungan ini diberitakan
Orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas muslim lainnya. Sahabat histori, pencinta sejarah dimanapun berada, dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Ciu Tang Su disebutkan pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasih, sebutan untuk orang Arab, pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah. Luar biasa, lama sekali. 4 tahun kemudian, dinasti yang sama kedatangan duta yang dikirim oleh Tan Mimoni. Tan Mimoni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin. Dalam catatan tersebut, duta Tan Mimoni menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Artinya, duta muslim tersebut datang pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Biasanya para pengembara Arab ini tak hanya berlayar sampai di Cina saja, tetapi juga terus menjelajahi sampai timur jauh, termasuk Indonesia, negeri kita. Jauh sebelum penjelajah dari Eropa yang punya kemampuan mengeruk dunia, terlebih dulu pelayaran-pelayaran dari Arab dan Timur Tengah sudah mampu melayani rute dunia dengan intensitas yang cukup padat pada saat itu. Ini adalah rute pelayaran paling panjang yang pernah ada sebelum abad ke-16. Jadi rekan-rekan sejarah, dari ketiga teori tersebut, dari yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga teori Arabia. Jika kita menelusuri fakta-fakta saat ini, maka rekan-rekan pencinta sejarah, teori yang pas itu sebenarnya teori Arabia. Karena di negeri kita yang kita cintai ini banyak fakta-fakta sejarah, termasuk makam Barus, kemudian makam di Banggai Kepulauan, Petani Selolantang, dan semua tahun-tahun awal-awal abad ke-7 dan 8. Jadi telah membantah teori pertama dan kedua, karena teori ketiga ini yang memang dikuatkan dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang valid, yang akurat, yang adanya makam-makam kuno, makam-makam para wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi, penyelia-penyelia Islam. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, demikian sekilas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara yang kita cintai. Memang Islam telah berikan peranan besar dalam negeri kita. Ini adalah rangkaian mata rantai dari generasi-generasi tangguh dan tahan uji, dan semoga generasi mereka itu sampai ke generasi kita tetap tangguh dan tahan uji, dalam bangka baik dari tekanan dari dalam maupun dari tekanan dari luar. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, yang telah like dan subscribe konten saya berikan terima kasih. Saya doakan semoga kalian semua tetap sehat, panjang umur, murahkan rezeki dan bahagia selalu. Salam dari saya, Amran Al Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.